Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Arayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari prediksi soal OSNK IPS SMP tahun 2026. Kita akan bahas 4 soal prediksi lagi di video kali ini. Tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Fenomena El Nino yang berkepanjangan seringkali menyebabkan kekeringan ekstrim di wilayah Indonesia bagian timur seperti NTT atau Nusa Tenggara Timur. Nah, kondisi ini menyebabkan kegagalan panen pada tanaman padi yang membutuhkan banyak air. Bentuk adaptasi ekonomi yang paling rasional dilakukan oleh petani setempat untuk menjaga ketahanan pangan adalah titik-titik. Opsi A melakukan urbanisasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan di sektor industri. B mengganti komoditas tanam dengan tanaman palawija atau serealia yang tahan kekeringan. C tetap menanam padi dengan harapan intensitas hujan akan meningkat di tengah musim. D membangun sumur bor secara individu meskipun biaya operasionalnya sangat tinggi. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Jadi kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, mengganti komoditas tanam dengan tanaman palawija atau serealia yang tahan kekeringan. Kenapa demikian? Perhatikan, adaptasi penduduk terhadap lingkungan yang mengalami kekeringan ekstrim dilakukan dengan menyesuaikan pola tanamnya. Padi adalah tanaman yang sangat bergantung pada ketersediaan air atau hidrofit. Dalam kondisi El Nino, ketersediaan air menurun drastis sehingga mengganti komoditas ke tanaman yang lebih tangguh seperti jagung, sorghum, atau ubi kayu merupakan strategi adaptasi budidaya yang bertujuan meminimalkan risiko kerugian total dan menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Nah, untuk opsi lainnya kenapa salah? Untuk opsi A salah karena urbanisasi adalah bentuk pelarian dari masalah, ya, itu tergolong sebagai migrasi, bukan bentuk adaptasi teknis terhadap mata pencaharian pertanian itu sendiri. Nah, opsi C juga salah. Tindakan ini bersifat spekulatif dan berisiko tinggi mengakibatkan kerugian materi yang lebih besar. Nah, opsi D salah juga karena membangun sumur bor secara individu seringkali tidak efisien secara ekonomi bagi petani kecil dan dapat memperparah penurunan muka air tanah di wilayah kering. Seperti itu ya. Sebagai informasi tambahan, perhatikan sorghum merupakan salah satu tanaman purba yang kembali dipopulerkan di NTT sebagai bentuk adaptasi iklim. Tanaman ini memiliki sistem akar yang dalam dan kemampuan untuk tidur saat kekeringan melanda, lalu tumbuh kembali saat ada sedikit air. Selain itu, sorghum memiliki nilai gizi yang tinggi setara dengan beras dan juga gandum. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan file pembahasan prediksi soal yang seperti kita bahas di video ini dan juga ya selain yang kita bahas di video-video di YouTube ya, itu masih ada 4 paket soal yang hanya ada di PDF atau e-booknya ini ya. Harganya 180.000 aja, isinya itu 300-an halaman, worth it banget untuk persiapan menghadapi OSNK tahun ini. Buat kalian yang ingin juara wajib banget beli, cek link di kolom deskripsi atau hubungi aja nomor WA yang tertera ini untuk pembeliannya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, dominasi produk impor yang membanjiri pasar domestik melalui e-commerce. Dua, meningkatnya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku luar negeri. Tiga, melemahnya nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian ekonomi global. Yang keempat, infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila melalui internet. Lima, meningkatkan ekspor komoditas unggulan Indonesia ke negara-negara Eropa. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam tantangan kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah arus globalisasi saat ini adalah titik-titik. Opsi A 1, 2, dan 3, B 1, 3, 5, C 2, 4, dan 5, D 3, 4, dan 5. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang opsi A, 1, 2, dan 3. Kenapa demikian? Perhatikan, kedaulatan ekonomi berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber dayanya tanpa ketergantungan yang melumpuhkan dari pihak asing. Pernyataan 1 merupakan tantangan karena dapat mematikan UMKM lokal. Pernyataan 2 menunjukkan kerentanan struktur industri nasional. Pernyataan 3 mencerminkan dampak negatif integrasi keuangan global yang tidak stabil. Ya.
Nah, alasan kenapa opsi lain ini salah, perhatikan pernyataan 4 adalah tantangan di bidang politik ataupun ideologi, bukan ekonomi. Pernyataan 5 justru merupakan dampak positif globalisasi ekonomi yang memperkuat devisa negara, bukan sebuah tantangan ataupun ancaman kedaulatan. Nah, sebagai informasi tambahan, kedaulatan ekonomi di era digital sangat dipengaruhi oleh penguasaan platform distribusi. Fenomena predatory pricing dari platform asing seringkali menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan produsen dalam negeri. Pemerintah Indonesia melakukan upaya proteksi melalui regulasi perdagangan elektronik untuk menjaga keseimbangan pasar. Seperti itu ya. Semoga kalian paham, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan PDF pembahasan soal asli OSNK IPS SMP 2025 ya, kalian bisa banget untuk membelinya, link pembelian ada di kolom deskripsi. Check out sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan A, terumbu karang hanya dapat tumbuh dengan optimal di perairan laut yang jernih dan dangkal. Pernyataan B, Zooxanthellae ya, yang bersimbiosis dengan karang membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ya, mohon maaf kalau kurang pas cara bacanya. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Opsi A, pernyataan A benar, pernyataan B benar dan ada hubungan sebab akibat. B, pernyataan A benar, pernyataan B benar tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. C, pernyataan A benar, pernyataan B salah. D, pernyataan A salah, pernyataan B benar. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Kenapa demikian? Pernyataan A benar karena kejernihan dan kedalaman air menentukan jumlah cahaya yang masuk. Pernyataan B juga benar karena zooxanthellae adalah alga mikroskopis yang menyuplai nutrisi bagi karang melalui fotosintesis. Kedua pernyataan ini berhubungan sebab akibat karena alasan utama karang harus air jernih. Yang ada di pernyataan A tadi adalah agar alga simbiotiknya mendapatkan cahaya yang cukup yang ada di pernyataan B. Nah, untuk opsi lainnya salah ya karena tidak sesuai dengan faktanya. Sebagai informasi tambahan aja, ini ada info tentang terumbu karang yang memiliki batasan toleransi suhu yaitu di kisaran 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dan salinitas di 30 sampai dengan 35 ppt. Jika air keruh akibat sedimentasi, cahaya matahari akan terhalang menyebabkan alga tadi mati atau meninggalkan polip karang yang berujung pada fenomena coral bleaching atau pemutihan karang. Seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 12 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, melakukan intensifikasi pertanian melalui penggunaan bibit unggul dan teknologi. Yang kedua, melakukan ekstensifikasi dengan membuka lahan pertanian baru di kawasan hutan lindung. Yang ketiga, menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam perda tata ruang. Yang keempat, meningkatkan ketergantungan pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis sumber daya non-beras. Berdasarkan pernyataan di atas, strategi yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional tanpa merusak keseimbangan ekosistem adalah titik-titik. Opsi A 1, 2, dan 3, B 1, 3, 5, D 2, 4, 5, D 3, 4, 5. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B 1, 3, dan 5. Tapi kenapa demikian? Perhatikan. Strategi kedaulatan pangan yang ramah lingkungan harus fokus pada optimalisasi lahan yang sudah ada dan perlindungan hukum. Pernyataan 1 merupakan langkah intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas pada lahan yang terbatas. Pernyataan 3 adalah langkah hukum melalui regulasi tata ruang untuk mencegah alih fungsi lahan yang subur. Pernyataan 5 mengurangi beban konsumsi pada satu jenis komoditas dengan memanfaatkan potensi lokal. Nah, untuk analisa kenapa opsi lainnya salah, perhatikan. Pernyataan 2 salah karena pembukaan lahan di hutan lindung merusak ekosistem dan melanggar fungsi konservasi. Pernyataan 4 salah juga karena ketergantungan pada impor justru menjauhkan negara dari konsep kedaulatan pangan dan rentan terhadap gejolak harga global. Nah, sebagai informasi tambahan, perhatikan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Program ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan akibat industrialisasi dan urbanisasi yang sangat masif, terutama di Pulau Jawa yang memiliki tingkat kesuburan tanah vulkanik yang tinggi. Seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita tutup video ini dengan latihan soal. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang akan mengikuti ajang OMI tahun 2026, jangan lupa untuk memiliki paket bundling IPS terintegrasi tingkatan
MTS ini ya tersedia untuk tingkatan kabupaten dan juga yang provinsi. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Atau kalian bisa hubungi aja di nomor yang tertera untuk pembeliannya. Nah, itu dia tadi 4 soal prediksi yang kita bahas di video kali ini. Buat kalian yang butuh latihan soal, di sini sudah kami siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.